Pada seleksi P3K Guru tahun 2023 akan ada dua tahapan seleksi, yang mana nanti akan bisa menentukan kelulusan P2, P3 dan juga P4. Sehingga di sini nanti mulai dari teman-teman THK 2 guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun, lulusan PPK dan juga non ASN baik itu guru honor sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun maupun juga guru honorer sekolah swasta. Nantinya kita akan ikut seleksi tahap pertama, dan setelah kita ikut seleksi tahap pertama belum tentu nanti kita bisa ikut seleksi di tahap yang kedua ya. Dan nanti di sini kita akan menemukan fakta bahwasanya nilai tinggi itu belum tentu bisa menentukan kelulusan. Dan kira-kira seperti apa untuk penerapan perankingan penentu sekolah penempatan pada seleksi P3K Guru tahun 2023? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, pada seleksi P3K Guru tahun 2023 nantinya akan ada dua tahapan seleksi. Nah, di sini kita mulai dari yang pertama, yaitu dalam tahapan seleksi yang terdiri dari dua. Ini nanti kalau misalkan teman-teman sudah lulus di seleksi tahap 1, belum tentu kita bisa masuk dalam seleksi yang di tahap 2. Dikarenakan di sini nanti akan ada seleksi berlapis ya, yaitu lapis 1 dan juga lapis 2. Jadi yang pertama itu adalah untuk teman-teman THK 2. Jadi untuk teman-teman THK 2 atau pelamar prioritas kedua, itu adalah merupakan tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam pangkalan database Badan Kepegawaian Negara yang belum menjadi ASN saat ini. Baik itu teman-teman yang dulunya sudah pernah membuat akun dan juga login, kemudian kita mungkin tanpa penempatan ya, dikarenakan nggak ada formasi, atau mungkin juga teman-teman THK 2 baru yang dulu nggak pernah melakukan pendaftaran, maka nantinya di sini kita sama halnya dengan teman-teman pelamar prioritas 3 atau guru honorer yang memiliki masa kerja terdaftar di Dapodik yaitu lebih dari atau sama dengan 3 tahun. Inilah nanti cut off-nya, ini adalah sebelum Juni 2020. Nah, di sini nanti untuk teman-teman P2 dan juga P3 ini nantinya kita akan ikut seleksi yang tahap pertama atau lapis pertama. Yang mana untuk teman-teman dari P2 dan P3 baik itu yang dulu TP ya atau tanpa penempatan maupun juga pendaftar baru, kita ikut seleksi yang tahap pertama, yaitu seleksi dengan menggunakan komputer assist test atau CAT. Dan selanjutnya dari hasil seleksi CAT nanti kita akan mendapatkan hasil rekapitulasi yang seperti ini. Kita itu statusnya P2 itu nilai totalnya berapa, kemudian P3 nilai totalnya berapa, dan selanjutnya di sini untuk P3 nilai totalnya berapa. Nah, setelah nanti kita itu ikut seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensi di sini nanti untuk CAT untuk teman-teman yang P2 P3 itu menggunakan soal-soal observasi ya. Terkait tentang apa saja materinya itu sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi untuk P2 dan P3 nanti ikut seleksi yang lapis pertama. Setelah nanti didapatkan nilai seperti ini, maka berikutnya nanti akan sebagai penentuan apakah kita bisa ikut seleksi tahap berikutnya ataukah tidak. Ya, mana setelah kita ikut seleksi CAT nanti alurnya kita akan ikut seleksi yang kedua, yaitu seleksi wawancara. Dan asal kita ketahui bersama bahwasanya untuk seleksi wawancara untuk teman-teman P2 dan juga P3, setelah nanti kita ikut seleksi dan mendapatkan hasil atau nilai, maka nantinya untuk teman-teman P2 P3 yang berhak ikut seleksi wawancara itu nanti adalah hanya diambil yaitu paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking yang tertinggi ya, dan juga ketersediaan kebutuhan di sekolah. Nah, sehingga di sini kalau misalkan di sini kita lihat ya, misalkan ranking dalam satu instansi ini adalah formasi yang diperbutkan itu hanya ada satu, formasi hanya ada satu misalkan, berarti nanti akan diambil yaitu peserta urutan ranking pertama, kemudian ranking kedua hingga ranking ketiga. Kalau misalkan di sini tidak ada P2-nya, maka nanti akan diambil dari seluruh P3.
Misalkan P2 asumsinya adalah sudah lulus semua ya pada seleksi P3K Guru di tahun 2022 kemarin. Nah, kalau misalkan di sini nanti jumlah kebutuhan jabatannya sesuai dengan mapel dan ijazah kita yang linear. Ini ada 2, berarti nanti dikalikan dengan 3 sehingga nanti yang bisa maju ke sesi wawancara itu adalah yaitu sekitar 6, teman-teman. Jadi nanti 6 ini adalah urutan ranking pertama sampai dengan ke-6 nanti bisa ikut seleksi wawancara. Nah, begitu juga dengan teman-teman yang pelamar umum ya, pelamar umum atau P4, yang mana untuk P4 atau pelamar umum itu terdiri dari teman-teman lulusan PPG. Nah, teman-teman yang lulusan PPG memiliki sertifikat pendidik dan juga terdaftar dalam database kelulusan PPG di Kemdikbudristek. Ini nanti kita mendapatkan afirmasi yaitu 100% langsung lulus untuk kompetensi teknisnya. Ini nanti akan bersaing sebagai pelamar umum ya bersama dengan teman-teman guru non ASN. Nah, guru non ASN itu adalah teman-teman guru honor sekolah negeri yang masa kerja kurang dari 3 tahun, atau yang masa kerja kita ini adalah setelah bulan Juni 2020. Bersama dengan teman-teman guru honor sekolah swasta terdaftar di Dapodik, entah berapa tahun pun kita itu terdaftar di Dapodik, nanti status kita sama, yaitu sebagai pelamar umum atau P4. Jadi teman-teman untuk P4 pun juga nanti akan mengalami tahapan seleksi yang sama, yaitu teman-teman pelamar umum ini nanti kita ikut seleksi yang tahap pertama ya. Lapis pertama yaitu seleksi dengan menggunakan komputer assist test, dan selanjutnya nanti dari hasil CAT kita di sini nanti kita akan di-ranking dari seluruh P4 ini. Misalkan formasi yang kita perebutkan itu adalah 1, sehingga nanti akan diambil peserta nomor 1, 2, 3 urutan yang paling tinggi. Untuk nantinya kita ikut yaitu seleksi yang kedua, yaitu seleksi wawancara. Dan untuk yang teman-teman pelamar umum nanti maju ke wawancara itu adalah paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking yang tertinggi. Jadi ranking tertinggi nilai paling atas, kemudian kedua, ketiga, dan seterusnya. Nanti untuk mekanisme perankingannya tentunya nanti akan sangat menguntungkan sekali bagi teman-teman pelamar umum atau P4 yang memiliki sertifikat pendidik. Kalau misalkan kita dapat afirmasi A atau punya serdik, nanti di kompetensi teknis ini kita langsung mendapatkan nilai maksimal ya, yaitu 500 poin, teman-teman. Nah, di sini nanti dari teman-teman pelamar umum ini dari formasi yang diperebutkan ini berapa, nanti akan di ranking yaitu nomor urut 1 sampai 3 ya. Misalkan untuk formasinya adalah 1, nanti kita 3 ini maju ke dalam sesi wawancara. Ini paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dari pelamar yang memenuhi nilai ambang batas. Namun kalau misalkan kita nggak lulus ambang batas atau nggak lulus passing grade misalkan, nanti kita nggak bisa masuk dalam perankingan untuk nanti kita maju ke seleksi wawancara. Jadi untuk persyaratan utama untuk teman-teman pelamar umum nanti adalah kita harus lulus nilai passing grade sesuai dengan sisa formasi ya yang tersedia yang kita perebutkan nantinya. Oke, demikian, semoga bermanfaat dan semoga nanti kita bisa lulus semua ya pada seleksi P3K Guru di tahun 2023 ini.